Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, dan tentu ini masih seputar Arkas ya. Dan kali ini yang bertanya adalah dari teman kita, beliau Emanori Purba ya, 1868. Ini beliau bertanya soal kebijakan terkait persentase biaya buku dan belanja pegawai dari jumlah pagudana yang tersedia. Itu berlaku untuk semua daerah atau kebijakannya dapat ditemukan di mana? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau jawaban kita kali ini, silahkan Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini terkait kebijakannya sendiri Bapak Ibu sekalian, tentu ini berlaku tidak hanya di daerah tertentu, melainkan ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, karena ini menyangkut dengan dana BOS seperti itu ya. Yang mana ini tentu Bapak Ibu sekalian, terkait kebijakan yang terbaru ini fokusnya pada anggaran untuk pembelian buku dan juga untuk anggaran honor, yang mana kalau kita melihat dari ketentuan yang ada, kita pun di sini bisa cek juga di aplikasi Arkasnya ya, masuk ke Arkasnya, kemudian masuk ke bagian penganggaran. Kita buka dulu untuk reguler yang tahun 2025. Nanti di sini kita masuk ke bagian review, nanti kita pilih di sini lihat grafik proporsi. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat untuk kebijakannya sendiri ya, bahwa untuk yang sebelah kiri ini adalah untuk proporsi anggaran buku, dan untuk yang sebelah kanan ini adalah proporsi anggaran honor dari 50% total pagudana yang kita terima selama 1 tahun ajaran. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa anggaran penyediaan buku itu proporsi minimalnya adalah 10% dari total pagu anggaran ya. Itu adalah minimal. Nah, kemudian untuk anggaran honor ini berbeda antara swasta dan negeri ya, dimana untuk swasta itu maksimal 40% dan untuk negeri itu maksimal 20%. Jadi antara negeri dan swasta itu jelas beda. Silakan bisa Bapak Ibu sekalian cek di halaman atau di aplikasi Arkasnya masing-masing. Jika seandainya salah satu dari 2 poin ini masih belum tercentang seperti yang terlihat di sini, maka tentu itu berarti harus ada penyesuaian anggaran kembali ya. Jadi usahakan silahkan, jika seandainya Bapak Ibu sekalian di tahap satunya belum sama sekali menganggarkan untuk pembelian buku, maka tentu untuk di tahap 2 ini harus dianggarkan minimal 10% dari total pagudana yang Bapak Ibu sekalian terima dalam 1 tahun ajaran. Dan itu pun juga berlaku untuk honor, yang mana ada batas maksimal ya. Ada batas maksimal untuk negeri itu 20% dan untuk swasta maksimal 40%. Nah, sekarang kita berbicara soal kebijakannya itu bisa kita lihat di mana. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya bisa langsung melihatnya di situs resminya Arkas, yaitu di pusatinformasi.arkas.kemendikdasmen.go.id. Nanti di sana ada artikel yang berjudul tentang penggunaan dana BOS reguler tahun 2025 sesuai Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 ya. Yang mana di sini kita lihat sudah ada pembaruan terbaru sekitar 10 hari yang lalu, berarti di tanggal 7 Oktober ada pembaruan untuk informasi yang ada di sini ya. Kita di sini bisa lihat dengan jelas bahwa sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis pada Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 ya. Di sini jelas sekali bahwa ini berlaku di tahun ini. Terdapat beberapa ketentuan penggunaan dana BOS reguler untuk tahun anggaran 2025. Yang pertama adalah untuk anggaran honor ya. Itu maksimalnya itu 20% untuk negeri dan 40% ya, untuk swasta dari 50% pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Contoh di sini Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat ya perhitungannya bagaimana.
Contoh misalkan pagu anggaran yang diterima dalam 1 tahun ajaran untuk salah seorang sekolah itu sekitar 10 juta rupiah ya kalau kita melihat di sini. Kemudian juga untuk anggarannya itu 50% yang bisa digunakan untuk honor, yaitu kita kalikan dulu 10 juta rupiah ya dikali 50% dan hasilnya adalah 5 juta rupiah. Nah, kemudian anggaran honor yang bisa dianggarkan pada bulan Juli tahap 2 ini ya sampai Desember untuk negeri itu berarti tinggal hasil yang tadi dikalikan 20%, kemudian untuk swasta dikalikan 40% dan nanti hasilnya berapa silakan Bapak Ibu sekalian sesuaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini juga untuk yang mungkin ingin menganggarkan untuk sarana dan prasarana atau sarpras ya, itu ada batas maksimalnya yaitu 20% dari pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Jadi jika seandainya Bapak Ibu sekalian di tahap 1 kemarin itu belum ada penganggaran untuk sarpras, maka di tahap 2 ini bisa dianggarkan maksimal 20%. Jadi ini batasnya maksimal bukan minimal. Maka jika seandainya dari tahap 1 maupun tahap 2 tidak anggaran sama sekali untuk sarpras, ini tidak masalah karena tidak ada batas minimalnya. Namun jika seandainya ingin menganggarkan untuk sarpras, maka ada batas maksimal yaitu 20% dari total pagu dana yang Bapak Ibu sekalian terima dalam 1 tahun ajaran, seperti itu. Nah, kemudian untuk kebijakan yang lain dari peraturan nomor 8 itu adalah terkait untuk penganggaran pengadaan buku yang mana ini minimal 10% dari total pagu dana yang Bapak Ibu sekalian terima dalam 1 tahun ajaran atau 1 tahun anggaran ya, seperti itu. Jadi jika seandainya di tahap 1 belum ada anggaran untuk buku sama sekali, maka di tahap 2 ini diharuskan dan dianjurkan itu minimal harus ada anggaran minimal 10% dari total pagu dana yang Bapak Ibu sekalian terima dalam 1 tahun anggaran. Jadi bukan per tahap ya, seperti itu. Nah, itu mungkin terkait kebijakannya. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa lihat juga secara lengkapnya di sini. Ada kondisi pada Arkas, di sini ada tabel khusus ya. Kemudian yang perlu dilakukannya itu apa? Kemudian juga di sini terkait grafik atau kondisi pada grafik proporsi yang kita lihat di aplikasi Arkas tadi. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk menyesuaikannya ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, dan ini semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Dan kita sekarang akan tarik kesimpulannya bahwa untuk pertanyaan tadi, apakah kebijakan tersebut berlaku hanya untuk salah satu daerah atau berlaku untuk semua daerah di Indonesia, dan jawabannya adalah berlaku untuk semua daerah yang ada di Indonesia yang saat ini masih menggunakan dana BOS, seperti itu ya. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.